Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 10 baik TKJ maupun MM. Insyaallah kalian akan bertemu dengan Bapak di dalam materi atau mata pelajaran sistem komputer. Mata pelajaran sistem komputer untuk di TKJ maupun MM itu adalah bagian dari mata pelajaran yang produktif dan juga wajib, dikarenakan setiap komputer atau perangkat yang digunakan dengan digital, maka dia akan selalu berhubungan dengan sistem, khususnya dengan sistem bilangan. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama dari pelajaran sistem komputer ini, kalian akan dibawa kepada materi yang pertama, yaitu sistem bilangan. Langsung saja, sistem bilangan di dalam dunia digital adalah bagian dari materi yang sangat dasar dan sangat urgent sekali, apalagi untuk di sekelas SMK, di kejuruan khususnya di teknologi, maka dia wajib mempelajari pertama dari pelajaran sistem bilangan. Kalau bilangan identik dengan objek matematika yang di situ berhubungan sekali dengan pengukuran, penghitungan atau pelabelan. Akan tetapi kalau sistem bilangan, dia identik sekali dengan sistem yang diungkapkan dengan mengekspresikan dalam bentuk bilangan. Nah, komputer tidak pernah bisa melakukan komunikasi dengan human, dengan user, kecuali dalam rangkaian sistem bilangan. Oleh karena itu, sistem bilangan ini adalah satu cara untuk mewakili jumlah besaran dalam satu item fisik, di mana dalam sistem bilangan itu ada konsep yang harus diketahui oleh kalian semua, yaitu yang pertama adalah konsep tentang radix, yang kedua konsep tentang absolute value, yang ketiga adalah positional value. Jadi dalam konsep sistem bilangan kita mengenal tiga hal, yaitu radix, kemudian absolute value, kemudian positional value. Tiga hal ini di dalam sistem bilangan adalah menjadi satu keniscayaan, pasti ada, baik dalam perhitungannya maupun dalam eksistensi di dalam sistem komputer itu. Oleh karena itu, sistem bilangan ini menjadi bagian dari sistem komputer, karena sistem komputer itu adalah satu jaringan elemen-elemen yang terhubung satu dengan yang lainnya, berbentuk satu kesatuan dalam menuju satu tujuan tertentu. Nah, tidak akan pada sampai tujuan tertentu kecuali dengan elemen-elemen itu. Elemen itu seperti yang kita kenal adalah ada software, kemudian ada hardware, kemudian ada user, atau yang sering disebut adalah brainware. Anak-anakku sekalian, di dalam sistem komputer harus mengetahui tentang tiga elemen ini, software, hardware maupun user atau brainware. Software adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan sistem atau dengan komputer. Yang kedua adalah hardware. Tentunya hardware ini adalah perangkat yang menghubungkan antara si user dengan si software itu. Makanya di dalam hardware pun kita ada proses input, proses, dan output. Sedangkan brainware atau perangkat otak, kalau bahasa kitanya adalah brainware, itu perangkat otak. Perangkat otak ini adalah orang atau user, pengguna yang menggunakan dua elemen ini, software maupun hardware. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam aplikasinya dari sistem komputer itu, kita akan berkutat di dalam masalah sistem bilangan ini.
kemudian radiksnya, absolute value-nya maupun positional value-nya. Berhubungan dengan bilangan, berhubungan dengan matematika, juga berhubungan dengan sistem bilangan. Kalau kita tarik sedikit bahwa ternyata bilangan ini bagi si muslim mungkin ya, maka kita mengenal tentang Jamshid Al-Kashi yang menemukan sistem bilangan ini. Jadi Jamshid Al-Kashi itu hidup di tahun 1380 di abad ke-14 dari kerajaan Timurid. Nah, dia adalah sosok astronom, matematikawan, dan juga dia bagian ilmuwan di zamannya. Beliaulah yang mengembangkan aritmatika, logika, dan matematika. Kemudian Cina atau Tiongkok berabad-abad dia melakukan perhitungan-perhitungan pecahan, padahal perhitungan pecahan itu sudah diketahui dan sudah dikembangkan oleh Jamshid Al-Kashi atau Al-Kashani itu di dalam karya terbesar beliau itu. Sehingga sebenarnya bukan orang Tiongkok yang mendapatkan bilangan pecahan itu, padahal yang sudah dikemas oleh Jamshid Al-Kashi di dalam buku beliau yang namanya Cara Aritmatika. Nah, kalian bisa mengetahui bahwa di dalam sistem komputer, komunikasi manusia dengan komputer itu tidak masalah bahasa seperti kita dengan manusia dengan manusia, dengan kata-kata, tetapi mereka, yaitu perangkat komputer, berkomunikasi dengan user, dengan brainware, itu adalah dengan sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini juga harus mengenal konsepnya. Tadi yang saya katakan adalah radix. Radix itu adalah jumlah angka atau suku angka yang menentukan jumlah bilangan tersebut. Kemudian absolute value adalah nilai mutlak yang tidak mungkin berubah. Sedangkan positional value yaitu nilai posisi, menentukan bobot dan timbangan terhadap bilangan tertentu. Oleh karena itu, yang perlu diketahui oleh kalian ya, siswa kelas 10 khususnya TKJ dan MN, bahwa mengetahui tentang sistem bilangan yang sering kita ketahui di dunia sistem komputer adalah poin pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal, yang kedua bilangan biner, yang ketiga bilangan oktal, dan yang keempat itu bilangan heksadesimal. Komputer atau sistem komputer dia mengenal dengan bilangan desimal. Bilangan desimal juga dikenal oleh manusia. Bahkan yang paling umum digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal itu sendiri. Bilangan desimal itu radiksnya atau basisnya, suku angkanya hanya 10. Jadi bilangan desimal radiksnya di poin pertama, radiksnya adalah 10. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah radiks dari bilangan desimal. Di bilangan desimal pun kita mengetahui ada dua bentuk. Bisa bentuknya integer value atau integer number, yang kedua adalah fraction number, nilai yang bulat, angka bulat ataupun angka pecahan. Baik angka bulat maupun angka pecahan itu dikenal oleh sistem komputer itu sendiri dan juga dikenal oleh manusia dalam melakukan segala bentuk perhitungan. Anak-anakku sekalian, untuk materi sistem bilangan ini nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kali pertemuan, baik itu dalam bentuk video maupun nanti dalam bentuk materi yang akan Bapak upload nanti di sistem e-classroom. Jadi kalian nanti bisa mendapatkan materi baik video maupun materi yang berbentuk PDF atau mungkin PowerPoint. Oleh karena itu Bapak berharap kalian semuanya tetap semangat belajar di rumah, belajar PJJ, kemudian tetap bersungguh-sungguh dikarenakan materi awal ini adalah materi dasar yang harus diketahui khususnya untuk jurusan multimedia maupun jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Anak-anakku sekalian, langsung saja ke dalam sistem bilangan itu.
Fungsinya apa sih sistem bilangan itu? Sistem bilangan berfungsi atau digunakan untuk melakukan pengoperasian digital. Jadi komputer selalu melakukan sistem bilangan, selalu melakukan pengoperasian dengan sistem bilangan. Jadi harus kita ketahui sistem bilangan yang diketahui oleh komputer itu 4 yang Bapak tadi sampaikan, yaitu sistem bilangan desimal, kemudian sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal maupun sistem bilangan heksadesimal. Oke, yang pertama nanti kalian silahkan perhatikan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama sistem bilangan desimal. Sudah saya sampaikan tadi bahwa sistem bilangan desimal ini memiliki radix, ya. Radix itu 10. Hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka inilah yang disebut radix. Jumlah suku angka atau digit yang digunakan oleh satu sistem bilangan, khususnya bilangan desimal, dia memiliki radixnya 10. Contoh misalnya, sistem bilangan desimal ada angka 8, 5, 9, 6 misalnya, ya. Ada angka 8, 5, 9, 6 atau 85.596, ya, atau 8596. Maka kalau ada tulisan seperti ini, jika ada pertanyaan, Pak, tolong diartikan sistem bilangan berikut ini 8596, maka kalian bisa melakukan dengan cara yaitu menghitung radixnya dulu. 8, 5, 9, 6 dikali radixnya sistem bilangan desimal ada 10, ya, maka 10 lalu nanti jumlahnya. Hitungannya dari kanan, atau kalau kita tulis ke bawah berarti dari bawah. Kalau tulis ke sebelah kanan berarti dari kanan. Kalau tulis ke bawah dari bawah. 0, 1, 2, 3. Kalau cara menghitungnya boleh dari atas, boleh dari bawah. 10 pangkat 0, 1, ya. Atau dari atas. 10 pangkat 3 itu 10.000. Berarti kali 8, 8.000. 10 pangkat 2, 100 kali 5, 500. 10 pangkat 1, 10 kali 9, 90. 10 pangkat 0 itu 1 kali 6, 6. Jadi bisa kita hitung 6, ya, 9, 5, 8. Jadi perhitungannya jika dijabarkan dalam sistem bilangan, dia akan menaikkan dulu dengan radixnya, yaitu radix 10, dikarenakan ini bagian desimal. Tadi yang Bapak bilang bahwa di dalam desimal ini ada dua, ada integer dan juga ada fraction. Ada juga fraction atau pecahan. Integer itu bulat tanpa ada pecahan, sedangkan fraction itu ya pecahan, koma. Contoh misalnya menghitung, ini ada hitungan integer, ya. 8596 ada hitungan integer. Sedangkan hitungan fraction atau pecahan contohnya adalah 138,57. Nah, ini koma 57, ini ada hitungan desimal pecahan. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti ini. Kalian silakan hitung ke bawah. Menurut Bapak itu jauh lebih gampang. 138 57 itu sudah masuk dalam pecahan, tidak apa-apa, kalian masukkan 57. Ingat, hitungannya dari belakang. Untuk pecahan yang integer, yang bulat, kalian hitung dari belakang. 10, 0 di sini. Baru 3, 10, 1, 10, 2. Sedangkan untuk yang koma, kalian hitung dari atas ke bawah. 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2.
Jadi kita bisa hitung di sini. 10 pangkat 2 100 kali 1 100. 10 pangkat 1 10 kali 3 30. 10 pangkat 0 1 kali 8 8. Kemudian 10 minus pangkat 1 0, kali 5 jadi 0,5. 10 pangkat minus 2 0 0 0,0 kali 7 berarti 0,0. Kita bisa menghitung di sini, berarti 7 dulu, 5 dulu, kemudian koma, 8, kemudian 3, kemudian 1. Ini cara mengartikan sistem bilangan desimal yang berbentuk seperti ini ke dalam penjabaran sistem bilangan yang ada di dalam komputer. Kalian masukkan dulu sistem radiksnya, karena radiks dari sistem bilangan desimal adalah 10. Berikutnya adalah yang kedua, sistem bilangan biner. Yang kedua, sistem bilangan biner. Bilangan biner itu memiliki radiksnya adalah 2. Disingkat dengan R, dan 2, radiksnya 2 atau basisnya 2. Angkanya berapa saja? 0 dan 1. Maka sebutnya biner. Binary digit atau sebutnya bit, binary digit. Bit itu 8 bit dari byte. 1 byte ada 8 bit. 0 sama 1. Jadi kalau kita hitung misalnya, coba hitung 1 2 3 4 5, maka ini 2 tetap dihitung dari bawah. 2 0 1 2 3 4 seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8 ya, 16 dan seterusnya. Ini adalah radiksnya. Ini harus kalian ketahui dulu dan kalian pahami. Radiks dari biner adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Kalau menghitung misalnya ada angka biner 1 1 0 0 1. Jadi kalau biner angkanya hanya 2, 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 gitu ya. Jadi tidak lebih dari angka 0 dan 1. Jika ada angka biner 1001, kalau ada pertanyaan, tolong dibentuk menjadi desimal. Desimalkan angka biner seperti ini, maka kita bisa menjawab ya, sebenarnya 1001 itu angka binernya kalau kita desimalkan itu sebenarnya berapa sih? Nah, kita bisa hitung. Kita hitung yang paling mudah. Ingat radiksnya, jangan sampai lupa. 1 2 3 4. Kalian hitung dulu 1001. Ingat lihat radiksnya. Kalau ke pinggir berarti hitungannya dari kanan dulu. Kalau ke bawah berarti hitungannya dari bawah dulu. 1001. Kalian hitung dari kanan dulu. 2 pangkat 0 di sini. 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 2 pangkat 3 16, seperti ini. Terus, nah kalian tinggal dikalikan saja. 1 kali 1, 2 kali 0, 8 kali 0, 16 kali 1. Kalau hitungnya seperti ini, kalian sangat gampang. Di mana yang ada angka 1 itu saja yang kalian hitung. 1 ya, ditambah ini 16 ya, berarti hasilnya 17 10 ini. Jadi secara desimal dia adalah 17. Kalau menjadi hitungan desimal 17. Kalau hitungan binernya itu 1001.
Contoh yang lain misalnya ya. Contoh yang lain yang lebih panjang misalnya 10, 11, 0, 1. Hitungannya kalau biner adalah 1, 0, 1, 1, 0, 1. Jawabannya sama seperti ini ya. Kalian bisa lakukan ke bawah, kalian bisa lakukan ke samping, ataupun kalian lakukan ke bawah. Boleh ke samping sebagaimana yang Bapak berikan contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kita bikin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, lihat radiksnya 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2 ya. Lihat angka binernya 1, 0, 1, 1, 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 2, 2. 2 pangkat 2, 4, 8, 16, 32 ya. Berarti kita tinggal dilihat saja ya, tinggal tambahkan saja. Ini dikali, ini dikali, ini dikali. Berarti tinggal ini yang ditambah, ini yang ditambah ya. Ini yang ditambah. Berarti 1 tambah 8, sorry 4 ya, ada 4 ya 4. Lihat yang angka 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 tambah 8, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 32. 13 berarti 45 ya. 45 pecahan desimal. Jadi kalau angka biner 10, 1, 0, 1, 1, 0, 1 dan seterusnya, berapapun itu akan kelihatan nilai desimal setelah dikonversi ke dalam bentuk desimal mengikuti hitungan radiksnya. Jadi kalau 1, 0, 1, 1, 0, 1, angka desimalnya berapa? Adalah 45. Oleh karena itu, silahkan kalian di rumah belajar kembali, kemudian pahami apa yang Bapak jelaskan di sini. Andaikan nanti kurang paham atau nanti akan banyak pertanyaan dari kalian yang masih bingung dengan hitungan-hitungan sistem bilangan, karena ini masih 2, sistem bilangan desimal sampai sistem bilangan biner, nanti masih ada 2, sistem bilangan oktal dan sistem bilangan heksadesimal. Kalian pahami 2 terlebih dahulu sampai kalian paham. Jika masih menemukan banyak kesulitan, boleh nanti kalian lakukan komunikasi dengan Bapak di grup home learning di rumah atau grup home learning kelas masing-masing ketika jam pelajaran Bapak dimulai. Oleh karena itu nanti bisa kita lakukan kembali di dalam acara diskusi dengan kalian. Apa yang belum paham nanti kita bisa jelaskan bersama-sama di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.